Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Pertiwi, NPM 21711089 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa di Indonesia. Sebelum saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu media massa. Media massa merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media dan saluran yang tersedia. Sejarah media massa di Indonesia diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaan di abad 20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarkan berita dan informasi kepada khalayak yang lebih luas. Media massa di Indonesia terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, dan internet. Perkembangan media cetak seperti surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javatsche Courant yang isinya memuat berita resmi pemerintah. Lalu di Surabaya pada tahun 1834 terbit Surabajak Advertentiebel. Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang selama 6 periode. Kemudian media cetak melalui masa kejayaannya dari 1998 hingga 2007. Kemudian digantikan oleh media digital seperti radio dan televisi. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Perkembangan radio di Indonesia dimulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Radio siaran disebut sebagai The Five Estate atau memiliki 5 kekuatan, yaitu fungsi kontrol sosial, memberikan informasi, menghibur, mendidik, serta melakukan kegiatan persuasif. Kemudian perkembangan televisi di Indonesia pertama dimulai saat TVRI sebagai stasiun televisi pertama mengudara untuk pertama kali pada tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di negara ini sampai tahun 1989 ketika stasiun televisi swasta pertama RCTI memulai siarannya sebagai stasiun televisi lokal dan kemudian diberikan izin untuk mengudara secara nasional pada tahun 1993. Kemudian mulai berkembang banyak stasiun televisi lainnya seperti SCTV,
Trans 7, Trans TV, TV One, Indosiar, MNC TV, dan banyak lagi. Kemudian media digital melalui masa kejayaannya pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Kemudian media digital digantikan masa kejayaannya dengan adanya media online. Perkembangan media massa yaitu media online pertama kali di Indonesia itu karena munculnya jaringan internet pada tahun 1090-an. Tetapi mengalami masa kejayaannya mulai dari tahun 2015 hingga kini karena kita masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal media sosial itu seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, BlackBerry Messenger, Line, dan lain sebagainya. Media sosial sudah mulai menjadi salah satu kebutuhan karena kita tidak harus menonton TV, membaca koran, mendengarkan radio karena kita sudah dapat mendapatkan berita-berita informasi yang dapat kita cari di media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu menjadi alasan kenapa media cetak seperti koran, majalah, tabloid, kemudian media digital seperti radio, televisi sudah mulai berguguran karena adanya media online. Baik, itu saja sedikit penjelasan tentang perkembangan media massa di Indonesia dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.